Oke, sudah terlihat materinya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ini pemodelan keuangan dan simulasi bisnis pertemuan kedua. Nah, ini agendanya adalah ke arah input and assumption. Input assumption. Jadi nanti tugas keduanya Anda menentukan penjualan produknya berapa, kemudian penjualannya cash atau apa? Kredit, berapa cost of sales-nya, inventory, operating expense ya. Ini seperti yang Anda dapatkan di akuntansi manajemen itu membuat master budget. Nah, cuma memang pendekatannya agak berbeda ya yang Anda peroleh dengan yang Anda peroleh di akuntansi manajemen. Agak berbeda memang. Oke. Kita lihat sales and collection. Nah, ini operating budget. Anggaran master budget itu selalu dimulai biasanya dengan anggaran penjualan. Anggaran penjualan apa aja yang masih Anda ingat? Berapa estimasi harga, price, kali apa? Quantity. Nah, kenapa ini dibuat terlebih dahulu? Karena berapa yang akan terjual, quantity, akan menentukan nanti berapa yang akan diproduksi. Ini saya ngambil dulu dari sisi teorinya ya. Berapa yang akan diproduksi akan menentukan nanti berapa jumlah kebutuhan bahan baku, direct material, kebutuhan tenaga kerja langsung, direct labor, dan manufacturing overhead atau factory overhead. Kemudian yang dijual juga akan menentukan berapa nanti komisi penjualan yang akan dibayarkan ke apa? Salesman, ya kan? Tuh. Terus juga akan menentukan mungkin biaya pengiriman. Kan biaya pengiriman. Nah, oleh karena itu dimulai dengan sales budget. Nah, tapi ada juga perusahaan yang mulai dari sisi dia buat dulu anggaran produksi, production budget. Nah, ini terjadi kalau misalnya kapasitas perusahaan itu jauh di atas permintaan. Jadi permintaan sangat banyak, tapi perusahaannya kapasitasnya nggak memadai dalam jangka pendek misalnya ya. Jadi dia tidak mulai dari sales budget, tapi dia mulai dari production budget. How many unit that we will produce in the next period ya, in next year misalnya. Nah, oke. Kemudian collection budget. Nah, ini terkait dengan penerimaan kas. Ya, penerimaan kas. Penerimaan kas sangat penting, cash is the king ya. Untuk likuiditas perusahaan, apalagi kondisi selama Covid ini, likuiditas itu sangat luar biasa ketat, jadi harus dipastikan, kalau saya bilang dengan staf saya, penjualannya harus berkualitas, dalam artian penjualannya naik tinggi, tapi juga harus bisa ditagih piutangnya. Karena waktu saya pertama kali kerja itu, saya didoktrin sama pimpinan saya, menjual lebih mudah daripada menagih. Nah, itu tuh. Menjual lebih mudah daripada menagih. Di collection. Cost of goods sold budget, inventory. Nah, ini kan agak berbeda ya kalau Anda lihat di mana-mana sales budget, production budget, terus direct material, direct labor, overhead budget, baru COGS gitu kan. Nah, ini agak-agak kebalik nih, tapi udahlah. Kita ikutin aja dulu ya. Operating expense, terus budgeted income statement. Nah, ini operating budget. Nah, ini financial budget nih. Cash budget dan budgeted balance sheet ya. Oke. Fokusnya adalah di income statement. Oke, nah sales collection budget ini step-stepnya ya, menentukan anggaran penjualan, berapa unit sales-nya dan berapa harganya. Nah, anggaran master budget itu biasanya 1 tahun. Nah, cuma biasanya akan dibagi lagi per triwulan. Per triwulan atau quarter. Nah, kalau mau lebih oke lagi per bulan. Jika penjualan tiap bulan itu pola penjualannya berbeda-beda. Nah, sekarang kalau saya tanya ke Anda tadi, yang bisnis catering, itu sama nggak tiap bulan penjualannya? Coba bisnis catering. Tadi yang kelompok bisnis catering. Ada nggak yang penjualan akan turun jauh? Bulan-bulan apa aja? Pada saat libur kuliah. Saat libur kuliah. Nah, itu berarti nanti udah dilihat tuh. Makanya mungkin dibuatnya per triwulan. Triwulan 1, Januari sampai Maret.
ya, terus triwulan 2, ntar ada, karena mungkin penjualan tiap triwulannya itu bervariasi, tidak sama. Nah, kemudian juga harga. Harganya Anda ini asumsinya bisa sama setiap 1 tahun. Harganya sama setahun. Atau harganya naik setiap triwulan misalnya. Nah, ini terserah Anda menggunakan estimasinya. Jadi dalam menyusun anggaran, kalau cuma perhitungannya itu sangat teknis, mudah banget, di Excel malah ditambahkan lagi lebih otomatis ya. Yang paling susah dalam penyusunan anggaran adalah membuat asumsi di balik angka-angka itu. Karena budget sebagai, kalau di tools ya dalam manajemen, dia digunakan sebagai untuk perencanaan, dan nanti di akhir dia akan digunakan sebagai untuk alat controlling, pengendalian. Jadi masih ingat di akuntansi manajemen ya, pengendalian adalah membandingkan antara hasil aktual dengan yang dianggarkan. Nah, kalau ternyata nanti budgetnya jauh di bawah hasil aktual jauh di bawah anggaran, nah itu jadi nggak bisa lagi digunakan sebagai alat controlling. Ya, sales composition budget ini berarti produknya berapa nanti Anda. Ya, tadi yang catering, menunya berapa, ala carte-nya berapa yang bisa terjual. Itu pentingnya. Cash collection from customer. Nah, ini pola penagihan. Masih ingat yang misalnya penjualan 20% tunai, 80% kredit, kemudian penjualan kredit di bulan terjadi penjualan ditagih 50%, bulan berikutnya 30%. Nah, kayak gitu-gitu ya. Cuma kalau di sini dia menggunakan day of sales receivable. Ditentukan dulu day of sales receivable-nya berapa, nanti berapa piutangnya. Nah, Anda harus cari tuh apa tuh day of sales receivable ya. Terakhir account receivable budget. Oke, kita lihat. Nah, assumption and dashboard ya. Input variable, this will serve as central point of reference for all input variable underlying the entire financial model. Nah, projected sales, unit price, salary level for employee, dan segala macam. Nah, ini kalau dashboard-nya, dia menciptakan semacam summary-nya. Nah, ini akan dibahas di sesi 9 dengan Ibu Indah Melati ya. Saya hanya sampai UTS saja. Oke. Nah, sekarang kenapa pakai input variable? Jadi di input variable ini nanti dipisahkan antara input variable dan computation yang kemarin saya buat contoh tempat saya ya, input dan computation. Nah, itu karena di input variable inilah nanti bisa Anda dirubah-rubah, nanti hasil perhitungan juga berubah. Nah, unit sales and price budget represent central corporate bla 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 ya. Inventory level, expense and purchase sama. Nah, langkah pertama membuat project total sales level, berarti price times quantity. Ya. Nah, kemudian mungkin harganya berbeda-beda setiap triwulan ya. Asumsi anggaran dibuat per triwulan, triwulan 1, 2, 3, 4. Tapi akan lebih mudah kalau kita buat average selling price. Jadi harganya sama setiap tahun. Anda rata-ratakan saja, misalnya katakan harga triwulan ini 1.000, triwulan 1 ya. TW1 1.000, TW2 mungkin ada lebaran mau kenaikan, jadi ada 1.500. TW ketiga juga ada kenaikan 2.000. Yang keempat tetap 2.000. Nah, ini lebih mudahnya sebetulnya kalau mau ya dipisahkan seperti ini, tapi kalau bisa juga kalau mau Anda rata-ratakan juga boleh. Ya. Oke. Nah, ini kalau Anda lihat nih, kelihatan nggak di itunya Anda? Di screen Anda kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini assumption and dashboard, ini dashboard. Ini yang berikutnya ini adalah sales collection, ini perhitungannya nih. Jadi semua asumsi dimasukin di sini. Ini inputnya. Nah, ini input yang Anda harus buat nih. Tugasnya nanti. Inputnya, assumption and dashboard. Jadi misalnya assumption-nya unit sales. Berapa jumlah penjualan dalam unit? Triwulan pertama, kedua, ketiga, keempat. Berapa harga jualnya? Nah, perhitungannya itu di sheet yang sales and collection. Ini berarti gimana nih? Ini berarti tinggal ngambil kan sama dengan ini, gitu ya. Nah, ini formula nih harusnya. Total sales adalah unit sales kali apa? Price per unit ya, price per unit, gitu kan. Nah, ya.
Jadi maksudnya sekarang yang kelihatan apa di layar Anda? Excel bukan? Excel, Pak. Excel, Pak. Excel ya. Jadi di sini dibuat nih, ini gampangnya asumsi. Nah, semua asumsi masukin dalam sheet asumsi ini. Nah, ini kalau saya bilangnya ya anggaran apa? Penjualan. Nah, di asumsi misalnya tadi triwulan 1 ya, triwulan 2, nah, kan? Nah, ini penjualan dalam unit ribu harga jual C 100.000 sama aja ya biar gampang. Nah, di anggaran penjualannya sebenarnya sama, tinggal masukin ini biar gampang. Cuma ya udah kan berikan ini TW1 tinggal ambil dari sini kan. Oke. Di drag harga jual juga ngambil dari sini. Di drag ya. Nah, berarti sell sama dengan apa? Tadi? Sell sama dengan penjualan kali harga jual. Nah, oke. Ini saya masih manual ya, nanti ada yang lebih jago lah. Nah, udah. Seperti ini kan. Jadi nanti yang di sheet anggaran penjualan ini hanya mengambil data dari asumsi. Kalau Anda ingin merubah, nggak 1.000 saya maunya 1.500 tiap triwulan misalnya. Ya udah tinggal ganti di sini, otomatis berubah. Jadi ini kayak semacam input section-nya ya, cuman sekarang dia ke kanan. Per sheet-nya, ini anggaran penjualnya ada anggaran-anggaran yang lain. Oke? Sudah kembali lagi yang PowerPoint sekarang? Udah, Pak. Udah ya. Nah, ini ya. Jadi assumption, jadi kalau ingin merubah itu di assumption. Assumption-nya dirubah. Oke. Nah, kemudian mungkin penjualannya ada yang kredit, ada yang cash. Nah, kalau ada seperti ini, berarti di asumsinya dibuat nih seperti ini. Ada sales composition input, ada yang berapa yang kredit, ada yang cash, ada yang berapa kredit. Nah, ini tergantung dari pola penjualan yang diinginkan. Kalau dia perusahaannya sudah lama berjalan, bisa lihat pola penagihan piutang historical. Nah, kalau yang tadi catering, coba saya mau tanya, yang catering nanti Anda penjualannya apa? Tunai apa kredit? Yang tadi catering, yang baru presentasi. Tunai apa kredit? Semuanya? Atau dibagi dua? Atau semua tunai, semua kredit? Halo? Lebih ke tunai sih, Pak. Lebih ke tunai ya. Berarti kalau kayak gitu 100% tunai ya? Iya nggak? 100% tunai. Nah, ini berarti kalau seperti itu
Ini berarti cash sales-nya 100%, ini 0 ya. Yang lebih mudahnya biar nggak salah, kalau Anda udah masukin sini cash 60%, untuk credit sales-nya adalah Anda masukinnya adalah 1 minus cash sales. Biar nanti totalnya adalah 100%. Ya. Nah, ini berarti di sini, nah ini cash sales tinggal ngambil aja sama dengan ini, ini berarti cash sales-nya sama dengan 60% kali 1 juta kan, 600 ya. Jadi kalau mau dibuat, ini penjualan di anggarannya, penjualan tunai, penjualan kredit. Oke. Diasumsi, nah, misalnya tadi 0,4 ya. Nah, nanti kreditnya adalah 1 minus ini ya. Berarti penjualan tunai, sales kali asumsi. Nah, ini pun boleh beda-beda nih sebetulnya nih per triwulan ya, tergantung asumsi yang Anda buat. Kredit. Kalau jual lewat kartu debit itu piutang apa kredit? Jualannya lewat kartu debit. Guys. Tunai, Pak. Nah ya, kalau kartu kredit piutang, kalau GoFood juga piutang segala macam. Yang makanan ya. Itu aja. Simpelnya gitu ya. Jadi asumsinya pastikan Anda sudah membuat asumsi yang lengkap yang akan digunakan nanti untuk perhitungan di sheet-sheet yang selanjutnya. Oke? Nah, cost collection ya, dia menggunakan asumsi number of days per time period and numbers of day receivable. The receivable, how many days sales are outstanding or uncollected ya. Berapa lama piutang itu sampai sejak penjualan secara kredit sampai nanti ditagih itu berapa hari. Nah, itu days of receivable. Nah, biasanya sih saya kalau buat days of receivable saya buat dulu account receivable turnover ya. Ini kan ininya adalah credit sales ya. Kalau Anda sudah bedakan ada sales tertunai dan kredit, ini pakai credit sales nih. Dibagi dengan average account receivable. Jadi saldo awal plus saldo akhir bagi 2. Nah, dapat account receivable turnover baru day of sales receivable-nya itu adalah setahun 365 dibagi dengan AR turnover. Kalau di sini contoh yang di bukunya ini, dia tentukan dulu justru DSO-nya. Berapa hari sih day of receivable-nya? Kadang-kadang dikaitkan dengan term of sales-nya. Masih ingat yang ini? 2, 10, N30, masih ingat? Apa Masih, ini? Pak. Apa 2, 10, N30? Dapat diskon 2% kalau nyelesain pembayaran dalam waktu 10 hari, terus maksimal nyelesain pembayarannya 30 hari. Oke, good. Maksimal pembayarannya 30 hari. Ya. Nah, kemudian account receivable budget ini sebetulnya apa ya, jarang dipakai ya. Ini sih nanti akan ada di statement of financial position yang projected ya. Nah, ini track credit sales based on their receivable and days per accounting period. Ending account receivable balance beginning plus addition kalau ada tambahan penjualan kredit yang tidak tertagih dikurangi pembayaran. Nah, ini ya. Sama lah ini ya. Oke. Nah, dia di sini kalau Anda lihat nih di asumsinya dia menggunakan DSO-nya 30 hari, days per quarter 90 hari kan. Satu quarter triwulan 3 bulan kan 90 hari. Nah, Anda lihat nih di sini nih.
Apa ya formulanya? Kalau ini kan gampang nih. Nah, ini yang perhatikan yang di sini. Cash sales-nya 600. Ini kan pasti mudah ya. Dapat dari mana ini? Cash sales ini. Ini kan. Dari penjualan tunai ya. Nah, collection budgetnya ya. Ini penjualan tunai periode. Nah, ini 266 dari mana nih? Coba Anda lihat nih. DSO 30 berarti gimana? DSO 30. Untuk memudahkan Anda nanti. Jadi, penjualan Januari, katakanlah, ini dibuat ya, semuanya dibuatkan invoice-nya akhir bulan, akhir Januari. Akhir Januari. Nah, ini baru invoice nih, masih ingat ya, Accounting Information System, kelas saya, kalau nggak ingat, waduh, gagal saya ngajar. Nah, ketika ada invoice, muncul jurnalnya apa? Invoice diterbitkan. Apa jurnalnya? Jual secara kredit, invoice muncul, apa jurnalnya? Guys, ini kalau kuliah online pada tidur ya. Gimana? Apa jurnalnya? Account receivable pada sales. Good. Account receivable pada sales. Kapan tertagihnya ini penjualan Januari? 30 hari day sales receivable-nya? DSO-nya? Kapan tertagihnya? Day sales receivable. Berapa lama waktu yang dibutuhkan secara rata-rata untuk menagih piutang? Waktu sejak invoice diterbitkan sampai piutang berhasil ditagih. Berapa lama ini? 30 hari kan? 30 hari. Nah, berarti kapan ditagihnya? Kapan dikoleknya? Jadi uang cash. Invoice-nya muncul akhir Januari. Berarti ditagih bulan Februari. Januari tertagih bulan Februari. Good. Nah, ini collection. Jadi piutang dari penjualan kredit bulan Januari tertagih di bulan Februari. Oke, kalau Februari. Nah, invoice-nya 28 Februari akhir bulan. Ini invoice. Terbitin invoice. Apa jurnalnya kalau invoice terbitin? Account receivable pada sales ya. Nah, tertagihnya kapan? Penjualan kredit bulan Februari. Tertagihnya kapan? 31 Maret. 31 Maret. Oke, good. Maret, Pak. Ya. 28 Maret. Penjualan kredit bulan Maret tertagihnya kapan? April. Oke. Triwulan 1 mulai dari kapan? Triwulan 1 Januari sampai akhir Maret. Berarti di akhir Maret, mudahnya di akhir Maret penjualan triwulan 1 yang belum tertagih itu dari mana? Dari Maret ke dari April. Maret. Ya gitu aja. Mudahnya. Ya. Jadi sales ya, credit sales karena ini sama ya penjualannya ya, dia sama. Credit sales Januari sampai Maret ini triwulan pertama kan. Yang sudah tertagih berapa persen? Yang tertagih dengan lihat DSO tadi. 2/3-nya ya. 2/3 dari mana 2/3? Berarti bulan Januari Februarinya. Februari. Good. Yang belum tertagih atau masih tersisa? 1/3-nya. 1/3 dari mana? Penjualan yang tinggal Maret. Oke. Nah, jadi 2666 ini dari mana nih? Coba 266 dari mana nih? Indrani Salsabila dari mana nih? 266 nih. Credit sales collected-nya dari mana? Ayo. Gimana, guys? Dari Indriani dari mana?
Dari kredit sales-nya nggak sih, Pak? Iya, dari 2 mana? per 3. Kredit sales-nya berarti kan gampangnya ya 2/3 kali 400. Tapi nanti Anda dikasih formulanya tuh. Ini saya kasih cara berpikirnya aja ya. 2/3 kali 400. Oke, kemudian 133 ini dari mana? Indria sekalian. Beginning AR balance-nya diasumsikan 0 first quarter. Nah, berapa penjualan kredit di triwulan pertama Indriani tadi? Berapa penjualan kreditnya? Tadi yang penjualan kreditnya itu yang 400.000, Pak. Ya, oke, 400.000. Yang sudah tertagih berapa? Yang sudah tertagih tadi yang 2/3-nya 266. Oke, yang belum tertagih? Sepertiganya lagi yang 133. Nah, ini belum tertagih ya. Oke, dapat? Yang lain juga? Nah, sekarang saya tanya nih. Yang triwulan kedua. Rizky. Dari mana 51733? Dari mana nih? Rizky. Ya, Rizky. Rizky Indra Darmawan. Dari mana? Kredit sales collected di triwulan kedua 517.333. Dari mana, Rizky? Ayo, Rizky. Atau yang lain, silakan. Dari itu, Pak, 2/3-nya kan di triwulan yang kedua, sama pembayaran di bulan Maretnya. Oke, good. Jadi untuk yang quarter kedua, itu penagihan piutang dari penjualan quarter 2 adalah 2/3 kali nih 576 ya 576 ditambah piutang yang masih ada di triwulan pertama itu tertagih di triwulan kedua ya. Jadi piutang yang ada di triwulan pertama berasal dari penjualan kredit di bulan Maret yang tertagih di bulan April. Tambah berapa di sini, Grace? 133 ya. Pas nggak 517? Pas, Pak. Pas ya. Oke, itu dia ya. Ini loh. 517. Terus beginning account receivable balance 133 dari ending ya. Ini larinya ke sini. Nah. Addition to AR ini dari mana nih? Ini adalah 1/3 kali 576. Coba, betul nggak sih? 1/3 kali 576 192 nggak? Coba dihitung. 1/3 kali 576 192. Betul ya. Nah, ini jadi addition to AR adalah piutang dari penjualan kredit di triwulan kedua yang belum tertagih di triwulan kedua. Itu berasal dari penjualan bulan Juni yang baru tertagih di bulan Juli. 192. Subtraction from AR ini adalah beginning AR balance yang tadi ada dari ending sebelumnya itu sudah dibayar. Jadi saldo akhirnya 192. Ini terlalu berliku ya. Sebetulnya gampangnya tinggal tulis aja ya, ending AR balance triwulan kedua adalah 1/3 kali penjualan kredit bulan triwulan kedua kan? Betul nggak? Ya, dia berliku-liku memang buatnya nih. Nah, itu dia. Ngerti ya? Tapi ini pentingnya, karena nanti kalau Anda tinggal ngerubah di sini, ini kalau mau dibuat 45, ini 90, nanti otomatis nanti berubah nih. Ini ya, ntar Anda lihat ada formulanya. Ini tadi saya cuma kasih tahu ke Anda secara matematisnya, biar Anda paham dulu logikanya. Nanti baru Anda lihat ke rumusnya. Oke ya? Ada pertanyaan dulu? Nah, terakhir saya tanya lagi. Pak, mau nanya, Pak? Ya, monggo. Sebenarnya kalau misalkan cara nentuin DSO-nya kita pengen 30, pengen 15 gitu-gitu gimana sih? Itu tergantung dari pola penagihan, term of sales tadi. Nah, misalnya
Kalau saya buatnya DSO-nya untuk tempat saya, kalau jual secara kredit, saya maunya N30 pakai term of sales-nya. N30. Berarti kalau gini DSO-nya berapa? Kalau N30 maksudnya apa? Bayar maksimal 30 hari. Nah, jatuh tempo 30 hari. Berarti dengan saya buat N30, berarti secara nggak langsung saya buatnya di tempat saya itu DSO-nya adalah 30 hari. Tapi kan ini kan cuman target di tempat saya. Nanti bisa berbeda. Actualnya bisa berbeda kalau nggak bayar. Nah, itu. Jadi tergantung dari term of payment yang diberikan oleh perusahaan ke pelanggan. Boleh nggak saya buat DSO-nya 0? Boleh nggak saya buat DSO-nya 0? Kalau DSO-nya 0 berarti berapa? Harus langsung dibayar berarti ya? Dibayar berarti nggak ada cash sales, nggak ada credit sales. Iya, kredit. Nah, tukang sayur bisa nggak? DSO-nya 0. Coba saya tanya ya, ini pertanyaan yang logis. Asma Makarim, tukang sayur jualannya bisa nggak DSO-nya 0? Tukang sayur yang keliling itu rumah. DSO-nya 0 nggak kira-kira? Asma Makarim. Bisa deh, Pak. Gimana bisanya? Kenapa? Kenapa? Ya harus bayar saat tukang sayurnya keliling gitu. Oke. Kenyataannya itu kan bisa dia. Kenyataannya ada yang ngutang nggak? Kayaknya ada, Pak. Ada. Makanya dia pun nggak bisa naruh 0. Betul nggak? Ya. Kalau ngutang biasanya kalau ibu-ibu beli gitu, ngutang bayarnya kapan? Bayarnya kapan biasanya? Oh, ada yang tahu nggak? Biar Anda tahu kondisi lingkungan. Berapa? Minggu depannya kali, Pak. Wah, nggak minggu depan. Awal bulan. Pas gajian kan? Betul nggak? Pas gajian ya. Pas gajian. Berarti gampangnya dia akan bayar setiap kapan? Setiap bulan kan? Setiap akhir bulan ya? Berarti DSO-nya berapa? 30. Gitu mikirnya. Betul nggak? Ya kan? Dia ngambil awal bulan, bayar akhir bulan. Itu DSO 30. Nah, itu. Tapi aneh lagi nih, terutama ini penjualan tunai sama kredit. Kalau Anda sebagai penjual ya, saya beralih ke Ripka ada. Ripka ya. Kalau Anda sebagai penjual Ripka yang punya toko, Anda mau yang beli itu bayarnya tunai atau kredit? Ripka. Tunai apa kredit? Kalau saya sih maunya tunai, Pak. Tunai ya, yakin ya? Kenapa nggak mau secara kredit, Ripka? Soalnya langsung dapat uangnya. Kalau kredit kan, kalau kredit kayak mereka bisa bayar nanti gitu. Terus apa resiko yang muncul kalau jual secara kredit? Mungkin nanti nggak bisa bayar yang ilmiah dong bayarnya. Ada piutang tak tertagih, Pak, gitu kan? Iya. Yakin ya seperti itu ya? Nah, sekarang saya tanya ke Anda. Misalnya nih, Anda pergi ke dealer motor Honda atau Yamaha, pilihlah apa ya. Terus Anda bilang, saya mau beli motor tunai. Kira-kira sales yang jualnya seneng nggak? Kalau Anda bilang gitu. Enggak. Kenapa? Karena lebih untung kredit, Pak. Nah, mereka justru nawarin kredit loh. Iya. That's Indonesia banget itu. Saya juga bingung menjelaskannya kalau jelasin cash is the king, gitu kan. Perusahaan lebih suka jual secara tunai karena uangnya cepat masuk, diputar lagi kan, jadi modal kerja ya nggak? Untuk bisa ningkatin penjualan lagi, produksi lagi, jualin lagi kan gitu ya. Tapi kenyataannya ada yang bilang, Pak, kalau saya beli motor ke dealer, kok mereka nggak mau, Pak, kalau cash? Maunya kredit. Nah, penjelasannya adalah kalau dealer tetap sebetulnya dealernya jualnya bukan ke Anda langsung kalau Anda beli secara kredit. Dealernya jual ke perusahaan leasing, perusahaan pembiayaan. Jadi dealer tetap dapat tunai. Nah, nanti yang jual kredit adalah perusahaan pembiayaan ke customer-nya. Kenapa salesman-nya lebih senang jualan kredit daripada jual tunai? Karena kalau jual secara kredit, salesman-nya akan dapat insentif dari perusahaan pembiayaannya. Jadi lebih banyak yang didapat dari si salesman dari jual secara kredit. Nah, itu nggak tahu lah ya penyimpangan dari teori yang ada apa enggak, saya juga bingung menjelaskannya.
Dia tadi menjawab ya Asri ya. Jadi DSO-nya tergantung term of payment-nya. Term of payment. McDonald ada nggak yang secara kredit jualnya? Ada nggak McDonald yang secara kredit jualnya? Muhammad Rafialdi ada nggak? Nggak, lo bayar pakai kartu kredit, Pak. Oke, bayar kartu kredit, ya kan? Atau pakai apa? GoFood itu kan ya nggak? Nah itu Iya, Pak. cara kredit, ya. Jadi ya ini biasanya kalau perusahaan yang sudah lama berdiri, mereka melihat trennya. DSO actual-nya per tahun berapa dia buat rata-rata. Nah kalau Anda yang buat startup, ketika Anda menentukan, oke, kita juga terima penjualan secara kredit. You have to determine ya, Anda mau DSO-nya berapa. Nah, seperti itu ya. Oke, ada lagi? Sudah jelas? Makasih, Pak. Ya. Oke. Lanjut. Nah, cost of sales, inventory, and purchase. Nah, ini agak berbeda dengan yang Anda sudah pelajari di akuntansi manajemen. Biasanya justru tentukan dulu production-nya, pembeliannya, baru terakhir cost of sales. Tapi ini dia membalik ya. Nah, dia buat dulu COGS budgetnya, dia buat dengan menggunakan metode COGS itu equal unit sales, ya, unit sales times kali production cost per unit, production cost per unit. Nah, production cost isinya apa aja? Direct material plus direct labor plus factory overhead. Nah, ini Anda harus rinci nih sebetulnya nanti nih. Kalau makanan, berarti kalau Anda mau jual satu porsi rendang tiap hari misalnya atau tiap bulan, itu berapa tuh biaya per unitnya? Nah, itu jelimetnya buatnya seperti itu. Makanya biasanya Anda harus punya standar cost. Kemudian inventory purchase budget, purchase budget, disbursement, dan account payable budget. Nah, product oriented companies, tapi juga service nggak ada karena they do not sell goods ya. Memang itu yang perusahaan manufaktur COGS budget. Tapi kalau service kadang-kadang ada cost of sales, cost of revenue dia bilangnya, cost of revenue. Nah, jadi misalnya gini, kalau perusahaan service, misalnya law firm, kira-kira sumber pendapatannya law firm dari mana nih? Faiko, dari mana Faiko? Itu ya Pak, dari kliennya. Kliennya, pendapatan apa? Jasa konsultasi. Oke. Cara billingnya gimana Faiko? Tahu nggak? Gimana? Pendapatannya gimana ngitungnya? Jam konsultasi kali apa? Jam konsultasi pelanggan kali apa? Pendapatannya Faiko. Udah saya kasih clue nih. Jam konsultasi kasih kali apa? Dikali rate dari itunya kali ya Pak. Good. Tarif dari pengacaranya. So, kalau Anda nanti menggunakan pengacara, either by phone atau ketemu langsung, make sure that you only discuss about the materials-nya. Jangan kayak orang Indonesia ya, mulai dengan gimana kabarnya, tempat Anda ujian apa enggak, segala macam. Itu bergerak tuh argonya ya, kalau Anda naik taksi ya. Itu bergerak argonya. Jadi langsung cepat-cepat aja. Ya, nah kemudian berarti kalau seperti ini apa biayanya nih? Cost of revenue-nya apa, Faiko? Yang melakukan konsultasi siapa, Faiko? Yang memberikan jasa konsultasi siapa, Faiko? Law firm ya. Iya, siapanya? Pengacaranya Pak. Pengacaranya. Berarti pengacara itu ada tarif, ada biayanya nggak nanti? Berapa honor pengacaranya, ada nggak? Ada ya Pak. Ada. Nah itu dia tuh. Ya, itu cost of revenue salah satunya. Tapi jarang juga sih ada. Malah kadang-kadang nggak ada ya buat. Itu bisa juga terjadi seperti itu. Oke. Nah ini kita lihat. Sekarang dia langsung makainya COGS inputnya.
Nah, dia jualnya teknologi ya, IT gitu, monitor screen cost per unit, monitor casing, sama assembly labor cost per unitnya. Dia buat nih per unit, ya di assumption, nanti di sheet-nya ada baru, ya COGS budget. Nah, COGS budget 75 ini, lihat monitor screen 75, ini adalah cost per unitnya 75 kali berapa jumlah yang dijual monitornya 1 triwulan di sini. Berapa nih? 1.000 unit. Makanya 75.000. Tuh. Monitor casing sama. Ya cost-nya 75 kali yang dijual 1.000 ya. Jadi produk yang dijual itu ada 3 bahan bakunya, monitor screen, monitor casing, dan assembly labor. Nah, itu. Total cost-nya 200 ya. Jadi ini adalah formulanya adalah unit sales kali monitor. Oke? Ada pertanyaan dulu ini? Ini mudah ya. Berarti nanti kalau Anda mau buat menu, misalnya gitu ya, tadi yang catering nih ya, biar mudah. Menu sehat 1, isinya apa aja Mbak? Kira-kira Mbak? Coba, kelompok tadi, ayo. Menu sehat 1, apa aja? Isinya apa sih kalau mau Anda tawarkan kira-kira aja? Ayo. Diskusi kita biar cepet. Apa aja kira-kira? Misalnya mungkin tumis kangkung, ayam goreng, sama nasi. Good, tumis kangkung. Nah, Anda harus bisa nih menentukan tumis kangkung per unitnya berapa. Nah, terus apa tadi? Ayam. Berapa? Terus apa lagi? Tumis kangkung, ayam sama apa tadi? Nasi ya? Nasi, Pak. Oke, nasi. Nasinya berapa? Nah, ini biar mudah deh misalnya. Nanti kalau ada buah juga buahnya berapa. Nah, ini nanti di berapa? Di jumlah nih per unit, katakanlah dapat ya 15.000 misalnya. Berarti kalau dalam 1 bulan laku 1.000, berarti COGS-nya adalah 15.000 kali 1.000. Kayak gitu gampang. Nangkep ya, Mbaknya ya? Nangkep ya? Guys, ada pertanyaan? Nangkep, Pak. Oke, kalau yang mau buat kedai kopi gimana kira-kira? Kedai kopi. Kopi itu ada apa aja sih kira-kira? Saya nggak tahu. Atau kopi apa gitu ya. Nanti Anda harus tahu berapa per unitnya, berapa bisa terjual dalam sebulan. Nah, itu buat COGS budget seperti ini. Gitu, ya. Oke. Lanjut ya. Ada pertanyaan dulu? Oke, lanjut. Inventory budget. Nah, ini berapa ending inventory yang harus ada? Jadi mudahnya, gampangnya sebetulnya sales budget ya, sales budget itu kan formulanya adalah price times quantity. Ini adalah berapa estimasi kuantitas yang harus terjual. Kuantitas yang harus terjual ini akan dipenuhi dengan cara berapa jumlah produksinya. Nah, ini production budget. Production budget itu dibuat untuk memenuhi berapa yang terjual dan ditambah ending inventory yang diinginkan. Kenapa perlu ending inventory yang diinginkan? Terkadang mungkin permintaannya nanti actualnya jauh lebih tinggi daripada kuantitas yang diperkirakan terjual. Kalau perusahaan tidak bisa memenuhi, nanti akan muncul yang disebut dengan istilah stock out cost. Nah, stock out cost. Stock out cost berarti ada permintaan pelanggan, perusahaan tidak bisa memenuhi, lost sales ya, current lost sales. Tapi juga bisa jadi akan jadi future lost sales. Ketika customer tadi beli nggak ada, besok-besok dia mau beli lagi, dia nggak akan ke perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus punya ending inventory. Tapi ending inventory ini tidak boleh terlalu tinggi. Karena kalau ending inventory tinggi, carrying cost juga akan tinggi.
Salah satu carrying cost yang tidak pernah diperhitungkan dalam laporan keuangan ya atau akuntansi keuangan ini adalah opportunity cost dari uang yang digunakan untuk beli persediaan. Jadi kalau Anda berpikirnya cara orang bisnis adalah Anda punya persediaan, berarti ada uang yang Anda investasikan di persediaan. Dan kalau uang persediaan nggak bergerak ya, nggak ada keluar masuk jual gitu, berarti uang Anda tertanam di persediaan. Dan itu mikirnya opportunity-nya adalah jika saya tidak belikan inventory itu, uangnya mau saya invest kemana? Nah, berpikirnya seperti itu. Oleh karena itu mikirnya ending inventory-nya itu bisa mencukupi untuk menghindari stock out cost, tapi tidak boleh terlalu tinggi agar carrying cost-nya tidak naik. Tapi itulah susahnya ya, that's the art. Menentukan berapanya itu, saya juga masih belajar itu. Karena banyak berbagai hal yang tiba-tiba bisa membuat yang sudah kita anggarkan di awal itu berubah total. Ya kayak sekarang ini, nggak ada yang pernah berpikir bahwa ketika buat anggaran kemarin, tahun 2001 buat anggaran untuk 2022 itu nggak kepikiran bahwa Pertalite akan naik, misalnya seperti itu ya. Oke, nah terus dia menggunakan juga days inventory. Nah gampangnya days inventory itu berapa lama inventory, katakan kalau dia perusahaan dagang, berapa lama inventory sejak diterima dari supplier sampai nanti terjual. Nah itu days inventory. Semakin sedikit days inventory, umumnya semakin diminati. Ya. Oke. Nah, ini dia rumusnya adalah average inventory dibagi dengan COGS. Tapi untuk contoh di soal di buku ini, dia menggunakannya bukan average inventory tapi ending inventory. Ya, jadi kalau days inventory 2021 ini kan sebetulnya adalah inventory akhir 2021 ditambah dari akhir ya. Inventory awal 2021 atau akhir 2020 dibagi 2. Nah, ini. Jadi yang bagus pakai rumus ini, tapi terkadang ada perusahaan yang dia hanya mengambil inventory akhir yang tahun yang dia hitungnya. Jadi dia kalau 2021 dia ambil yang 2021 akhir aja, dia nggak pakai yang 2020. Oke, tapi yang bagus yang rata-rata ya, dibagi dengan COGS. Nah ini kalau Anda lihat, nah dia pakainya days inventory-nya 20. Nah, jadi Anda punya sheet yang sales collection untuk anggaran penjualan dan penagihan piutang, ada COGS-nya, dan ada inventory and purchase. Nah, ini semuanya formula nanti dihitung di awal. Dihitung di assumption-nya ada sendiri tadi ya. Nah, ini 64667 dari mana nih? Nah, ya. Ada formulanya, coba Anda lihat ya. Nah, purchase budget deals with goods that will be eventually be sold to customer, decide ending inventory plus COGS and beginning inventory. Di awal di triwulan pertama diasumsikan 0. Begin inventory-nya. Nah, ini ending inventory plus cost of goods sold. Ini dari COGS tadi ya. 264. Nah, ini 64-nya dari mana? Nah, dia pakai 20 hari. Nah, 20 hari. Berarti Januari ditagih Januari ditagih Februari, Maret. Nah, tapi 20 ya. Oke. Ya, cari formulanya. Di set ending inventory-nya adalah tadi berapa di sini? 20. Kalau pakai rumusnya dulu. Quarter, bentar ya. Nah, ini formulanya adalah COGS quarter berikutnya, kebijakannya ya. Quarter berikutnya, jadi kalau yang satu ini COGS 2 kali
Oke, kali days inventory-nya. Nah, days inventory bagi days quarter dalam quarter. Oke. COGS 2 berapa ya? Di sini. COGS 2-nya berapa? Guys. Halo? COGS 2-nya berapa? Ini kan ya? Betul nggak ya? Quarter kedua. Guys. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, betul. Iya, Pak. 291 kali days inventory-nya 20 kali days quarter-nya 90. Coba, betul nggak ya? Hitung dah. Betul nggak 64667? Benar, Pak. Betul ya. Oke, berarti yang quarter kedua berarti COGS 3 kali berapa? 20 bagi 90 juga ya. Betul nggak? 836067. Betul? COGS 3-nya berapa tuh? 373.800 kali 20 kali 90. Betul nggak? 83067. Betul, Pak. Betul, Pak. Oke, ya, nah. Ini beres ya dapatnya nih. Nah, ini ke sini. Ini ke sini. Sorry. Iya, ini ke sini. Nah, kemudian total inventory needed adalah ini ambil dari ke sini ke sini. Beginning inventory ini asumsinya 0, tidak ada di quarter pertama. Nah, ending inventory di quarter pertama akan jadi beginning inventory di quarter kedua. Nah, ya, masih ingat? Nah, ini berarti ini ke sini. Ending quarter 2 jadi beginning quarter 3. Ending quarter 3 jadi sini. Nah, ya, ini 102 ini berasal dari harusnya COGS berikutnya ya. Oke. Nah, ini dapat ya. Oke. Jadi dikurangi beginning. Nah, inilah yang akan dibeli. Akan dibeli. Nah, ini emang agak beda nih kalau akuntansi manajemen, dia buatnya dari unitnya, bukan dari dolar. Ini dari dolar ya, dari unit, nanti kali harga beli bahan bakunya. Ini jadi agak berbeda. Payment, nah ini disbursement for purchase budget. Nah, oke. Kasih 6 ya. Nah, days payable, nah terus ada account payable budget. Nah, ini payment dia days payable-nya 30. Berarti gimana? Ini 176 dari mana kira-kira? Nah, ini sama aja sebetulnya. Dia anggap belinya secara kredit. Berapa nih pembelian triwulan pertama? Purchase triwulan pertama 284.667. Days payable-nya 30 hari. Jadi pembelian Januari itu dibayarnya bulan apa? Days payable 30 hari. Pembelian Januari, Februari. Pembelian Februari dibayar? Maret. Pembelian Maret dibayar? April. Triwulan 1 apa plus apa? Dari bulan apa aja triwulan 1? Januari sampai Maret. Berarti yang belum dibayar yang pembelian kapan? Maret. Jadi sepertiga aja harusnya. Kan gitu kan, asumsi kan sama pembeliannya. Betul nggak? 284.667 kali sepertiga segitu nggak sih? Ini yang tersisa. Berarti yang terbayar berapa? Ini purchase-nya 284 sepertiga. Ini harusnya kan saldo account payable ya. Ya nggak? Saldo account payable per akhir apa? TW1. Account payable. Yang dibayar berarti berapa? Payment-nya berarti berapa? Payment-nya pembelian 284.667 kali 2/3. Gitu nggak sih?
176 bukan? Yang ini. Iya benar Pak, tapi 264 angkanya Pak, bukan 284. Berapa? Berapa? Oh, 264 ya? 264. Oh ya, sorry 264 ya, sorry. Good. 264. Jadi 264 667 kali 2/3 ini ya? Iya benar 176. Pak, 176 Pak. Oke, 176. Berarti yang belum terbayar berapa? 264 667 kali 1/3, 88 ini? Betul? Kali 1/3? Betul Pak. Nah, ini bukan purchase ya, berarti saldo AP-nya ya, saldo AP akhir triwulan 1 adalah 264 667 kali 1/3 ya. Nah, ini ya. 88. Beginning-nya nggak ada, ya ini tinggal 8822. Oke. Terus kalau yang 294 dari mana? Payment payable. Di mana kira-kira? nya yang dikali 2/3 tambah yang triwulan sebelumnya ya Pak? Ya, berarti 309 400 kali berapa? Kali 2/3. Nah, 309 400 kali 2/3 ditambah 8822. Saldo piutang di akhir triwulan 1 kan? Iya. Berapa jadinya? 294 ya? Ya, 294 ya. Nanti ini 1/3-nya lagi lah ini. Ini yang kemarin ending beginning, ini endingnya ya yang belum dibayar. Saya. Oke. Berikutnya operating expense. Nah, yang Anda tahu operating expense isinya apa aja? Coba saya mau tahu pemahaman Anda terkait dengan operating expenses. Biaya apa aja yang ada di operating expense atau kalau kita di perusahaan dengan OPEX? Apa aja? Listrik. Bagi dua dulu dong. Dua terbesarnya apa? Jangan langsung listrik. Dua terbesarnya apa? Biaya pemasaran sama administrasi dan umum, Pak. Oke, good. Beban ya. Selling expense. Ya, expense sama biaya beda kan ya, sama cost ya. Selling expense dan apa? Administrative expense. Nah, ini dia nih. Selling expense apa? Gaji, salesman, beban pengiriman barang ke pelanggan. Ya. ADM expense adalah gampangnya segala beban yang bukan termasuk untuk kegiatan produksi dan kegiatan penjualan itu masuk ke ADM expense. Nah, nanti untuk buat operating expense ini juga Anda harus bisa membedakan ya cost behavior. Ada apa aja cost behavior? Coba biaya cost behavior. Fix sama variabel. Oke, fixed cost. Ada fixed cost, ada variable cost, ada juga yang mixed cost. Mixed cost ini kan ada yang komponen fixed cost-nya dan ada komponen variable cost-nya. Nah, kalau yang udah fixed cost dan variable cost ini udah oke. Nah, kalau ada nanti mixed cost, you have to decompose ya into fixed cost dan variable cost. Nanti baru setelah ini bergabung ke fixed cost nih, bergabung ke variable cost. That's operating expense ya. Nah, headcount budget, operating expense budget, disbursement. Nah, operating expense, kalau ADM expense yang paling besar apa kira-kira? Administrative expense yang paling besar nih. Yang ini yang jadi kerumitan selama COVID itu 3 tahun ini. Coba apa kira-kira beban operasional apa yang pusing kepala? Gimana guys? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Di administrasi yang paling besar biasanya apa? Guys? Gaji karyawan tetap mungkin. Good. Salaries expense. Oke. Nah, OPEX adalah beban yang dikeluarkan untuk menjalankan sebuah perusahaan. Nah, ini salaries, R&D, rent, ya. Oke. Berarti nanti kalau yang tadi catering ya, itu kira-kira apa aja Mbak operating expense yang tadi yang catering?
Pengiriman lewat kurir itu masuk ke mana? Beban pengiriman lewat kurir, jasa kurir, makanannya. Masuk ke mana tuh? Production apa operating expense? Masuk operating. Jasa kirim. Terus operating expense-nya apa? Penjualan atau administrasi? Penjualan atau administrasi? Operating expense-nya. Masuk ke penjualan ya. Nanti harus, saya nggak mau Anda nggak bisa bedain tuh. Udah accounting semester 5 nggak bisa bedain mana selling expense, mana ADM expense. Oh, kacau juga ya. Oke. Oke. Nah, ini ada variabel dan ada fix. Oke, salah ya. Nah, headcount budget, project number employee by position. Kemudian project salary-nya. Nah, ini project number-nya berapa nanti jumlah orangnya. Kalau ini perusahaan yang sudah berdiri lama, pertanyaannya adalah apakah pegawainya akan bertambah? Apakah ada pengurangan pegawai? Kemudian salary-nya. Ini biasanya apakah akan ada kenaikan? Kalau ada kenaikan berapa persen? Atau gajinya tetap karena kondisi masih seperti ini. Nah, ini yang paling penting nih. Ini biaya tetap nih yang akan dibayarkan berapapun tingkat penjualan perusahaan. Ya, nah ini projected number of employee by position kali projected credit cost per position. Nah, bukan cuma gaji ya. Nah, jangan lupa bukan cuma gaji, apa aja sih? Remunerasi karyawan apa aja? Ada yang tahu? Remunerasi karyawan apa aja nih yang dibayarkan karyawan? Gaji setahun berapa kali? Ya harus pas nih. Gaji setahun berapa kali? 12 kali. Enggak dong, 13 kali. Kenapa? THR, Pak. THR, good. Nah, terus apa lagi selain gaji? Mungkin ada bonus, ya kan? Ya enggak? Atau insentif. Ada juga BPJS kesehatan yang harus dibayarkan. BPJS apalagi tenaga kerja, asuransi kesehatan juga ada, jika ada. Banyak banget nih. Nah, ini benefit cost ya. Fringe benefit. Ada juga mungkin yang direksinya yang PPh-nya dibayarin oleh perusahaan. Nah, jadi harus bisa memikirkan ketika membuat budget ini sampai betul-betul detail. Nah, ini yang membuat pusing ya. Jadi kalau di perusahaan itu kondisi seperti ini, yang dalam kondisi kesulitan ya, krisis gini, ya ada yang mundur, itu dampaknya besar. Bukan cuma gaji, termasuk nanti THR-nya, BPJS-nya, dan segala macam. Oke. Nah, ini contoh di sini nih, lihat nih, number employee-nya. Anda harus pikirkan nanti. Jadi kalau catering nanti pegawainya ada berapa, Mbak, nanti? Kira-kira pegawainya apa aja? Ada bagian produksi ada nggak yang catering? Ada nggak bagian produksi catering? Ya, Pak, untuk bagian untuk apa? produk. Bagian dapur ya. Nah, berapa orang? Gajinya berapa? Nah, mikirnya gitu, inputnya. Oke, terus ada yang bagian ini nggak? Administrasi nggak? Yang akan menghandle keuangannya? Yang nge-handle sosial media. Sosial media, itu dia harus pikir gitu. Jadi harus mikirnya panjang ya. Termasuk pimpinannya nih, kayak gini nih. Oh ya, ada CEO, CFO, VP Engineering. Nah, ini ada salesperson, ada marketing, ada hardware, nah bla bla bla. Nah, kalau Anda lihat, dia per triwulannya ternyata berbeda-beda nih. Ternyata ya, di periode X4-nya, triwulan ketiganya, untuk VP Business Development-nya baru ada satu. Jadi karena misalnya dia berpikirnya gini, triwulan 1, triwulan 2 bisnisnya masih biasa, tapi bertumbuh. Nah, triwulan ketiga sudah harus mikirin. Harus ada orang yang mikirin khusus tentang pengembangan bisnis. Makanya dia nambah 1 orang. Salesperson, awal-awal karena jualannya belum banyak, cukup 5 orang. Tapi nanti ketika sudah banyak, triwulan ketiga, nambah 2, nambah 1. Nah, kalau nanti ya, Anda setelah ujian tengah semester itu buat financial projection ya, sama Bu Indah Melati. Nah, ini sama kalau kayak gini nanti. Mungkin pertambahannya bukan per triwulan, tapi per tahun. Per tahun itu ya. Nah, masuk semua, dan ini ada gajinya tuh. Semua nih, Chief Executive Officer, segala macam gajinya. Nah, berarti
200.000 ini per ini ya per apa tahun per tahun. Triwulan pertama 200 bagi 50 jadi 50. Ya, terus ini 50 semua sama. Nah, coba Anda lihat VP Business Development 0 terus muncul karena baru di hire. Salesperson juga naik karena jumlahnya bertambah di triwulan keempat dan triwulan ketiga dan keempat. Nah, ini totalnya. Nah, terus benefit rate-nya 12%. 12% kali 420. Coba 1,12 kali 420 betul nggak 470? Oh, benefit factor-nya. Iya, 1,12 kali 420 betul nggak 470 400? Betul, Pak. Betul ya. Berarti ini kan total salary ya. Ini salary base-nya. Terus yang tadi THR atau apa BPJS bla 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 ya, pensiun segala macam itu 12% dari salary base. Berarti benefitnya adalah 12% kali salary base. Ya. Nah, totalnya ini adalah salary base ditambah 12% salary base dapat 470. Nah, ini berbeda di triwulan ketiga dan triwulan keempat. Di total. Nah, oke, ini rent, research. Nanti Anda yang tadi catering, dapurnya itu kan berarti Anda akan beli rumah atau sewa rumah? Atau sewa ruko? Gimana, Mbak? Kira-kira. Sebagai permulaan kita mau sewa ruko sepertinya, Pak. Oke, good, sewa ruko bisa. Depresiasi. Nah, nanti kan untuk dapurnya berarti apa? Ada alat masak nggak? Ada. Nah, alat masak. Ada alat masak. Anda hati-hati ya dalam nanti menentukan apa? Dalam nanti menentukan mana fix aset mana bukan tuh. Pisau itu fix aset tuh kan? Apa sih? Masalahnya bisa tumpul. Apa sih definisinya fix aset itu? Kalau fix aset itu kan ini terdepresiasi, Pak. Ya, gampang. Maksudnya kita produksi sebanyak apapun fix asetnya tetap. Ya, bukan itu definisi fix aset. Aduh, ini dari pengantar akuntansi 1 nih. Definisi fix aset itu yang saya tanyakan. Dika, gimana Dika? Fix aset adalah apa, Dika? Fix aset itu kayak set yang sifatnya tetap atau permanen. Jadi kalau dipakai atau enggak sama tetap jadi. Oh, nggak ada kayak gitu. Gimana ini? Aduh, akuntansi keuangan ini gimana ini sama PA-nya? Fix aset adalah aset yang pertama dibeli bukan untuk dijual kembali, tapi digunakan untuk membantu kegiatan operasi perusahaan. Ya kan? Betul nggak? Oh, itu fix aset. Jadi pisau dibeli untuk apa nih? Pisau dibeli untuk apa? Untuk catering? Dijual kembali atau untuk membantu kegiatan operasi? Untuk produksi. Terus yang kedua, fix aset itu apa? Memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pisau dipakainya berapa lama? Lebih dari setahun nggak? Lebih. Tahun. Nah, yang ketiga, nilainya harus material. Kalau nggak material, anggap aja langsung operating expense, bebankan saat terjadi pengeluaran. Pisau material nggak? Itu pertanyaannya. Ya, ayo dong, Anda harus kuat loh, definisi kayak gitu tuh harus kuat beneran. Itu akan dipakai terus nanti ketika Anda mulai kerja atau buka usaha. Jadi ketika Anda nanti beli sebuah aset, Anda harus tentukan ini fix aset bukan ya. Dia dibeli bukan apa? Dia dibeli untuk apa? Dibeli untuk dijual kembali. Oh, that's inventory. Dia dibeli untuk kegiatan produksi, fix aset. Gitu kan? Terus punya masa manfaat lebih dari setahun. Oh, berarti ini fix aset. Harganya material. Ya kan? Jadi katakanlah pisaunya harganya berapa? Saya nggak tahu ya. Maksudnya pisaunya 100.000 rupiah misalnya. Terus dipakai 10 tahun. Jadi berapa per tahunnya kalau pakai straight line? 10.000. 10.000. Nanti setiap tahun buat depreciation expense pada akumulatif depreciation expense 10.000 capek itu hitungnya. Langsung aja jadi apa? Beban lain-lain. Nah, ya, jadi hati-hati.
Oke. Nah, ntar depresiasi di sesi ketiga ya. Nah, ini kalau Anda lihat, ya ini beban lain-lain 3% dari sales. Berarti salesnya berapa triwulan pertama kali 3%. R&D 7%. Nah, jasa catering ada R&D-nya nggak nanti? Ada R&D-nya nggak kira-kira? Konsultasi ke ini, Pak, nutrisionis nanti. Itu termasuk R&D bukan? Bukan. R&D-nya itu lebih ke arah nanti Anda mengembangin makanan apa, produk apa, gitu-gitu loh. Menu baru gitu ya, Pak? Nah, menu baru. Benar. Itu penting banget sebetulnya. Cuma emang di kita masih nggak ada ya. Masih jarang banget perusahaan yang punya R&D yang kuat. Padahal itu penting banget. Kalau untuk makanan, menu yang baru, benar. Anda riset juga ke pelanggan, mereka suka yang kayak gimana, makanan apa, minuman apa yang jadi tren. Terus dari situ dikembangkan sebuah produk, prototype, nanti keluarin produk baru. Jadi produknya itu selalu apa? Update ya. Jadi nggak itu aja, itu maksudnya. Nah itu mungkin kalau ada ya oke, kalau enggak ya harus dibuat sebetulnya. Nah ini R&D-nya 7%, rent expense-nya ini 5 per square foot. Nah kalau Anda mungkin rent-nya itu ngitungnya per bulan ya, per bulan berapa sih sewanya. Jadi nggak kalau ini kan dia per meter persegi, tapi rumit udahlah berapa sewa, berapa per bulannya. Gitu aja ya. Kalau ini pakai square feet ya. Tax-nya 35%. Nah, ini salary udah tadi. Nah, ini 30.000 3% dari kali 100.000 gitu ya. Segala macam rent-nya tadi pakai square dapat total disbursement. Selesai deh udah. Oke. Ada pertanyaan dulu?